Ngomong-ngomong tentang PIMNAS nih teman-teman, dari tadi aku udah mention PIMNAS. Boleh jelasin dulu nggak sih sedikit PIMNAS itu apa sih? Di tingkat kampus sendiri aja, universitas sendiri aja itu ketat ya persaingannya, apalagi bersama universitas-universitas lainnya ya teman-teman. Betul Kak. Menyiapkan tim sampai di akhir presentasi itu kira-kira berapa bulan tuh? Oh ya teman-teman, kemudian aku mau tanya nih, apa sih yang memotivasi teman-teman untuk mengikuti PIMNAS dengan proses rangkaian yang begitu panjang sampai akhirnya bisa nih di akhir? Semangat apa yang dibawa? Didorong juga ya sama dosen pembimbing. Ini ambisi dosen pembimbingnya atau ambisi teman-teman nih? Jadi balance Kak. Balance, oke. Saling melengkapi ya. Halo Sobat USU, balik lagi di UCast, USU Podcast di episode 15. Kali ini kita akan membahas seputar PIMNAS ke-36 di Universitas Padjadjaran. Nah, karena Sobat USU kita nih memboyong 2 medali perak dan 1 juara favorit teman-teman. Bukan hanya itu ya, juga memboyong juara 2 dan juara 3 untuk ajang non-PIMNAS yang baru-baru ini diperlombakan. Nah, jadi kita akan chit-chat nih sama Sobat USU yang mewakili PIMNAS 36 seputar rangkaian acara dan juga persiapannya selama mengikuti PIMNAS 36. Langsung aja nih kita undang ya para jagoan USU dalam PIMNAS 36. Makan Niti, minumnya kedondong. Cakep. Adik cantik, kenalan dulu dong. Aduh. Minum madu sama pulu-pulu, duh jadi malu. Nah teman-teman, ya kenalin, nama aku Fatia Nurul Izzah yang akan memandu acara ini. Dan aku gak sendiri juga nih teman-teman, ditemani oleh 2 sobat USU lainnya, yaitu ada Irsan dan juga Agris. Halo. Halo Sobat USU. Ngomong-ngomong tentang PIMNAS nih teman-teman, dari tadi aku udah mention PIMNAS. Boleh jelasin dulu gak sih sedikit PIMNAS itu apa sih? Oke, jadi kalau PIMNAS itu adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang merupakan kompetisi yang dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Nah, jadi rangkaiannya itu panjang sebenarnya untuk sampai ke PIMNAS. Kita mulai dari persiapan di PKM, sampai di PKP 2, sampai ke PIMNAS-nya. Wah, sekelebat yang aku dengar nih ya, PIMNAS itu kayak tahta tertinggi kompetisi mahasiswa nih, kayak bergengsi banget ya teman-teman ya. Iya, benar. Setuju nggak? Betul sih. Soalnya kayak kita lihat mahasiswa-mahasiswa yang lainnya seperti yang UGM ataupun lainnya itu sangat mengejar prestasi. Terlebih lagi itu di riset eksakta. Memang kayak bersaingnya tuh secara kuat sih Kak. Karena seperti yang kita ketahui memang riset eksakta itu sangat diperlukan di dunia kerja maupun di dunia pendidikan kan Kak. Oke, berarti sangat terasa ya aura-aura kompetisinya. Karena kalau kita ngelihat dari pengajuan proposal di PM itu sampai puluhan ribu proposal, itu disaring lagi ke pendanaan itu hanya 8.000 atau 5.000, dan yang lolos PIMNAS itu hanya 525. Artinya ada 3.000-an kemarin kita bertemu dengan mahasiswa se-Indonesia untuk merebutkan medali. Wih, keren. Di tingkat kampus sendiri aja, universitas sendiri aja itu ketat ya persaingannya, apalagi bersama universitas-universitas lainnya ya teman-teman. Betul Kak. Nah sebelum aku ulik nih persiapan-persiapannya, karena ini baru fresh banget ya pulang dari Unpad, ngapain aja tuh di Unpad? Selama berapa hari ya? 6 hari. 6 hari, oke. Lebih ya Kak, sampai hari Jumat itu. Ngapain aja tuh rangkaian acaranya? Kalau kegiatannya, kami keberangkatannya hari Sabtu itu di tanggal 20. Oh salah, maaf ya Kak, hari Minggu itu. Terus kami perjalanan juga ke Unpad, naik pesawat. Terus kami di sana udah apain poster itu Kak, udah gelar-gelar poster. Soalnya itu tanggal 27 udah penilaian dari reviewer. Oke, ada pagelarannya juga ya? Ada pameran. Pembukaannya juga ada. Selesai pembukaan itu biasa ngupload video atau ngupload presentasi itu Kak, untuk bahan di tanggal 24 maupun tanggal 29. Itu juga kalau untuk poster itu tetap diperiksa oleh reviewernya tuh per kelas-kelas juga Kak, sesuai yang kita masuk kelas berapa. Kayak misalnya aku PKM RE 6, kalau Irsan FGK. Oke, dibagi ya per kelompok ya, kelompok jadi kategori di PIMNAS itu ada 8 skema bidang PKM.
Oke, jadi teman-teman ya, Sobat USU nanti yang tertarik ya bisa dipikir-pikirkan dulu ya mau ambil ke penjurusan mana ya kan. Nah teman-teman, kita kan taunya nih udah dapet piala aja ya, medali aja nih yang udah dipampangkan, kita nggak tahu nih ternyata berdarah-darahnya sebelum itu gimana gitu ya. Nah aku sekarang mau tanyain persiapannya nih, katanya ada bootcamp juga ya selama 3 hari. Dan sebelum itu mau tanya dulu dong, dari awal menyiapkan tim sampai di akhir presentasi itu kira-kira berapa bulan tuh? Oke, kalau dari tim saya sendiri, tim biasa itu di Toba Ekoterapy itu kita hampir 1 tahun persiapan. Iya, hampir 1 tahun Untuk Kak. PKM ke Pimnas itu hampir 1 tahun persiapannya. Kita dari tahun 2020 tahun lalu itu kita sudah mempersiapkan di akhir Desember untuk mengikuti seleksi tahap internal dari fakultas, baru kita ada disaring dari fakultas untuk ke universitas, dari universitas ada review kita perbaiki lagi sampai dikirim ke nasional. Nah, untuk pengelompaan timnya itu kita sendiri ya, tentunya yang PKM VGK itu kita ngelihat kolaborasi nih dari masing-masing lintas jurusan. Misalnya kita mengambil topik nih, misalnya di bidang pusat rehabilitasi kriminal arsitektur, kita berkolaborasi dengan teman-teman dari teknik industri, arsitektur dan juga teknik kimia sendiri untuk proses healing environment-nya gitu. Nah, jadi kolaborasi dari teman-teman itu kita leburkan menjadi sebuah tim yang mana kita brainstorming lagi kira-kira ke depannya ini apa yang bisa kita kolaborasikan menjadi suatu hal yang lebih bermakna lagi. Nah, alhamdulillah kita lolos pendanaan, kita proses selama kurang lebih 5-6 bulan untuk kegiatan pelaksanaannya sampai kepada akhirnya tahap laporan kemajuan ataupun PKP 2, kita presentasi nasional lagi. Nah, disitulah puncak menuju Pimnasnya, pengumuman Pimnasnya setelah seleksi dari PKP 2-nya gitu. Dan kita selama itu ada implementasi buat laporan kemajuan, ada logbook harian, logbook kegiatan, sampai logbook keuangan, dan ada laporan akhir dan juga luaran akhir. Oke, cukup panjang ya teman-teman ya untuk menuju ke Pimnas ini, dan persiapannya itu nggak sedikit. Nah, Irsan, aku mau tahu dong, tadi kan disebutkan nggak dari satu jurusan ya ternyata ya. Itu milih temennya gimana nih? Mau tahu sobat-sobat USU lainnya ya mau ajak teman-temannya, tapi kan butuh kolaborasi juga ya antar jurusan. Kalau kamu milihnya gimana? Moto kali ini Kak. Ih, banget. Jadi kalau misalnya ini kita apa ya? Kita ngelihat nih kalau di PKM ini sebenarnya bukan sembarang ide atau gagasan. Kita ciptakan gagasan itu melihat dari fenomena ataupun peristiwa yang memang dibutuhkan oleh bangsa ini. Kita buat gagasan itu memperhatikan lingkungan sekitar juga. Jadi misalnya di Irsan ada PKM, kita awalnya itu harus tahu dulu PKM skema apa yang kita ambil. Ada 8 skema, ada VGK, kewirausahaan, ada riset eksakta, PKMK, humaniora, ada karya ilmiah, karsa cipta, banyak gitu. Nah, untuk Irsan sendiri itu kita dari awal Irsan duduk sama teman Irsan dan teknik industri, kita pengen nih buat video gagasan konstruktif gitu. PKM VGK ini kita ngebuat rancangan bangunan yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar. Oke, berarti orientasinya bukan hanya ke diri sendiri tapi bermanfaat juga ya bagi orang lain. Karena untuk di PKM VGK ataupun PKM lainnya itu ada substansi yang memang gagasannya itu menuju kepada isu keprihatinan bangsa. Nah, salah satunya seperti narkoba yang dari tim Irsan bawa untuk ke nasional juga. Lalu kita mengkaitkannya kepada SDGs sendiri gitu. Oke, berarti balik lagi ya, kayak aku bilang bukan hanya untuk kita aja ya, tapi masyarakat juga harus merasakan dampaknya. Sama seperti Kak Agris ya, teman-temannya juga bukan berasal dari satu jurusan. Iya Kak, sebetulnya kalau aku sendiri dari ide itu aku dengar dari dosen aku sendiri, dosen ilmu tanah. Dia menjelaskan mengenai rehabilitas dan tanah itu harus dijaga. Dalam arti kata kita nanam, tapi kalau kita nggak ngejaga sama kayak tubuh kita. Kalau kita berpenyakit, terus kita harus tahu obatnya apa. Nah, dari situlah aku muncul ide yang namanya biosilika. Nah, yang seperti kita ketahui, biosilika itu adanya di sekam padi, Kak. Maksudnya di padi. Dan di Sumatera Utara sendiri, itu cangkang kelapa sawit itu banyak ditemukan, Kak. Dan bahkan kayak PTPN 2 itu mau menjadi mitra strategis kami dikarenakan cangkang itu banyak terbuang sia-sia, Kak. Nah, dari situlah kami muncul idenya ada untuk biosilika itu, cangkang kelapa sawit itu, Kak. Oke, jadi memanfaatkan limbah juga ya, untuk menjadikan dia pupuk, Kak.
Oke, tadi aku udah tanya seputar teman-teman satu tim ya, dan teman-teman juga didampingi oleh dosen pembimbing ya. Kalau untuk dosen pembimbing sendiri, kalian memilih dosen favorit kalian atau itu udah di-plotting dari kampus atau gimana tuh sistemnya? Oke, kalau dari tim kita sendiri itu untuk dosen pendamping ataupun dosen pembimbing itu memang kita milih Kak. Kita lihat yang memang cocok ini untuk membimbing dan juga memang bisa memberikan advice, bisa ngasih masukan juga, nasihat ataupun motivasi yang memang mengetahui ini tentang permasalahan ataupun ide yang kita angkat. Oke. Dan satu linear juga. Oke, berarti dosennya harus ahli ya, namanya dosen pembimbing ya, yang bisa membimbing tentunya. Nah teman-teman, kalau suka duka kalian nih dalam mengikuti PIMNAS, tentunya dalam waktu 1 tahun teman-teman gak semangat terus dong ya, ada capeknya ya, ada urusan lain juga ya. Mungkin kalau remaja-remaja sekarang tuh ada galau-galaunya, patah-patah hatinya, itu gimana teman-teman? Apakah merasakan hal tersebut dan cara healingnya? Oh, kalau dari aku sendiri Kak, biasalah. Kalau riset itu kan gagal atau benarnya itu kan kita sendiri yang kendalikan kan Kak. Belum lagi kayak kami itu harus ngepirolisis untuk bahan-bahannya itu, dan itu waktunya sangat lama. Belum lagi kami ada kesibukan, kayak kemarin aku di semester 6 itu ada seminar magang dan harus menyesuaikan waktunya juga. Kalau misalnya bentrok atau enggak, itu sebetulnya kita lagi yang harus mengeklopkan kelompok, apalagi kita kalau ada ketua, dan itu amanahnya harus kita kerjakan sih Kak. Oke, manajemen diri ya, Iya, itu manajemen penting. diri yang Kalau penting. dari Isan gimana? Kalau dari Irsan sendiri Kak ya, tim Irsan itu teman-teman tuh semester 7. Artinya kami semuanya itu kerja praktek ataupun PKL. Kan? Jadi selama 1 tahun itu kita di periode semester genap kemarin kita ada yang kerja praktek di luar kota. Jadi untuk mengkombinasinya itu luar biasa. Jadi ada sedikit dinamika pastinya, kita bagaimana mengatur komposisi kinerja kita juga gitu. Karena kalau dari ide kita ini kita harus melihat pusat rehabilitasi. Kita udah audiensi juga ke kepala BNN, kita langsung terjun ke pusat rehabilitasi dari pemerintah. Jadi tahapan penelitiannya itu kita langsung melihat di lapangan seperti apa gitu. Kita bertemu dengan para pecandu narkoba juga gitu. Jadi tantangannya itu dari teman-teman dari SDM kita tuh memang harus lebih disolidkan juga, karena ya pastinya semua orang punya kesibukan, apalagi kita masih semester 7 punya kegiatan-kegiatan di kampus yang lebih ekstra lagi kan gitu. Oke, berarti tadi kalau pada di luar kota itu jalur komunikasinya gimana? Online nih, telepon-telepon? Ya ada teknologi namanya WhatsApp. Oke, berarti menggunakan WhatsApp ya. Nah, tadi teman-teman bilang apalagi nggak satu jurusan, punya kesibukan masing-masing. Itu cara bondingnya gimana? Kalau dari WhatsApp gimana? Sleep call kah? Jadi kalau kita nih udah komitmen nih, dalam sebulan itu kita harus ketemu. Misalnya di Sabtu Minggu, atau kita ketika mau membuat laporan dari teman logbook itu, dan juga sharing-sharing diskusi dengan dosen pembimbing atau pendamping, kita gunain meeting Zoom gitu. Oke. Ataupun Google Meet juga. Karena kita perlu komunikasi, mungkin terbatas dari WhatsApp atau dari chat. Kita gunain untuk komunikasi secara langsung, secara virtual, supaya ini juga menjadi catatan logbook di kegiatan juga gitu. Oke, baik. Berarti walaupun lagi di luar kota ya, jauhan nggak jadi kendala. Itu balik lagi ke diri masing-masing, manajemen diri dan bonding lah ya harusnya. Oh ya teman-teman, kemudian aku mau tanya nih, apa sih yang memotivasi teman-teman untuk mengikuti PIMNAS dengan proses rangkaian yang begitu panjang sampai akhirnya bisa nih di akhir? Semangat apa yang dibawa? Oke, kalau dari Isan sendiri Kak ya, kita sebenarnya ini luar biasa kegiatan dari PIMNAS ini. Memang cita-cita selama menjadi mahasiswa, aku harus bisa minimal dapat favorit ataupun dapat medali gitu. Target ya, target mahasiswa nih. PIMNAS sendiri itu ketika menjadi tuan rumah di USU itu aku belum tahu. Aku daftar jadi panitia, waktu itu panitia LO. Nah, melihat, wih keren kali nih gagasan-gagasan, ide-ide poster teman-teman dari universitas di Jawa gitu kan, kayak insecure, kenapa USU nggak bisa gitu kan. Jadi ngelihat persen-persenan itu, ya kita jujur aja, kalau nggak UGM, IPB selalu yang mendominasi gitu kan. Jadi kita punya motivasi dari aku sendiri, aku harus bisa menjadi salah satu pemenang untuk di PIMNAS, mau itu PIMNAS 2022 ataupun 2023, karena kan tahun terakhir di Jadi mau nggak mau memang harus dipres, doa semaksimal mungkin usahanya dikuatkan, dan kita memang kerjasama, sama-sama bekerja. Jadi
dari 5 orang ini 3 orang tiga orang yang dalam tim ini panitia di Pimnas 34 di USU. Motivasinya sama nih, kita harus bawa medali karena dari aku Kak 3 kali ikut PKM, baru inilah bisa lolos Pimnas pertama kali dan langsung dapat medali. Wih, keren motivasinya ya. besar dan pastinya bisa membanggakan Universitas Sumatera Utara gitu. Iya, ternyata diawali dengan ini ya, terbakar melihat orang lain. Dan ingin mencoba. Iya, kalau ini namanya insecure yang membangun, boleh ya teman-teman. Dan karena udah di tahun terakhir juga jadi all out ya. Iya. Nggak ada nothing tulus lah ya, kayak nggak ada beban. Nah kalau dari Agri sendiri? Kalau aku di tahun 2022 aku udah ikut Kak. Itu nggak salah dari disposable diapers itu dijadikan untuk kelapa sawit, untuk pupuk dari kelapa sawit. Cuman kodarullahnya memang nggak lulus sampai Pimnas, dan dari situ aku sama kayak Bang Irsan tadi berambisi juga ingin ke Pimnas gitu Kak. Didampingin lagi sama dosen pembimbing saya yang sangat pingin banget ngejar-ngejar ke Bandung. Kayak dalam hatinya kayak besok kita harus ke Bandung, pokoknya harus ke Bandung. Dan nih pesawat juga ya. Ternyata didorong juga ya sama dosen pembimbing. Ini ambisi dosen pembimbingnya atau ambisi teman-teman nih? Jadi balance Kak. Balance, oke. Saling melengkapi ya. Iya Kak. Nah, kita mau kasih tips ya untuk teman-teman, mungkin ada adik-adik kelas kita yang sekarang lagi persiapan atau malah belum ada kepikiran nih, mungkin setelah lihat podcast ini jadi termotivasi. Apa aja yang harus disiapkan mereka dalam mempersiapkan Pimnas untuk mungkin tahun depannya atau tahun depannya lagi deh? Oke, tipsnya yang pertama adalah niat dulu. Oke, niat ya. Kita berawal dari niat juga gitu, karena kalau teman-teman gak ada niat untuk mengikuti kompetisi ataupun perlombaan itu sangat susah gitu Kak. Jadi yang pertama tuh kita harus mengetahui PKM dan juga Pimnas itu apa, kita punya motivasi. Jadi tipsnya itu teman-teman yang pertama harus mengajak teman-temannya dalam satu tim, dan diusahakan jangan satu jurusan, harus lintas jurusan dan juga lintas angkatan. Artinya ada kolaborasi, namanya udah program kreativitas. Artinya kreativitas dalam memilih tim, dalam memilih teman, dan juga dalam memilih jurusan yang akan dijadikan sebuah tim nanti. Dan gagasannya itu jangan yang mainstream gitu. Kalau bisa yang anti mainstream, kalau bisa out of the box gitu. Karena kita punya Sumatera Utara ini luas. Seperti aku sendiri Kak Irsan membawa ide Toba Ekoterapi. Kita melihat potensi dari wisata Danau Toba itu luar biasa. Kita buat pusat rehabilitasi di pinggir Danau Toba gitu. Jadi kan sesuatu hal yang mungkin orang di luar nalarnya mungkin nggak sampai sana. Ya udah, pusat rehab bisa kok di kota. Tapi kita punya gen arsitektur, kita punya healing environment yang bisa membantu permasalahannya. Jadi tipsnya itu teman-teman ngelihat dulu potensi dan juga apa manfaatnya untuk orang-orang sekitarnya. Lalu kita berdiskusi, brainstorming, kita pilih dosen pendamping kita. Nah, disitulah kita bisa menentukan ide dan juga judulnya. Jadi kita harus pilih skema bidang PKM dari sekarang gitu. Karena untuk persiapan ke tahun depan itu 1 tahun. Iya, 1 tahun. Dan bocorannya ya, tahun depan tuh di Surabaya. Di Erlangga. Wes, mana nih yang mau ke Surabaya? Berarti harus siap-siap sekarang nih ya. Iya. Belum telat kan ya kalau siap sekarang? Karena Baru kemarin buka dari bagi. USU itu 98 yang lolos pendanaan kan, tapi cuma 8 yang lolos bisa ke Pimnas. Artinya teman-teman tahun 2024 harus lebih banyak lagi, kita raih medali banyak lagi, lebih maksimal pastinya. Iya, harus progresif ya. Dan jangan takut sama Univ Jawa karena kita sebanding sama Univ tersebut. Oke, terbakar nih semangat teman-teman nih, langsung ya, langsung cari topik ya, riset dan lain-lain. Nah kalau dari Agris ada nggak tips-tips lainnya? Kalau tips dari aku sebetulnya agak sama-sama Irsan, cuman kalau dari aku karena aku riset eksakta harus selinier sama kita sih. Kayak misalnya pertanian mungkin bisa cari pupuk, atau kalau aku dengar-dengar dari univ lain itu mereka kayak menggunakan bakteri untuk tanamannya gitu. Sebetulnya banyak, dan jangan takut maupun apa ya, kayak kadang orang itu sebelum kita lomba tuh udah khawatir duluan. Dan jangan, kalau udah diremehin orang itu kita harus bangkit, jangan sampai kayak aku yakin nggak lulus ini, jangan sampai kayak gitu sih Kak. Lebih ngebonding diri sendiri untuk bisa. Oke, jadi teman-teman yang mau ikutan Pimnas tahun 2024 atau 2025 udah boleh disiapkan sekarang ya kan. Udah boleh dicari topiknya, dicari teman-temannya ya. Biar ada kolaborasi antar jurusan maupun antar fakultas. Jadi dan jangan lupa juga tadi harus berorientasi kepada masyarakat ya, kebermanfaatan dan juga SDGs. Dan jangan lupa tadi kolaborasi dan keterbaruan.
Ya kan Keterbaruan harus ada ide. keterbaruan Iya. idenya. Karena kalau enggak ya apa istimewanya gitu. Karena kan program kreativitas, Kak. Iya, Dalam arti benar. kata mahasiswa harus berkreativitas. Kreatif. Iya, para Gen Z nih yang terkenal dengan generasi strawberry ya, yang katanya kreativitasnya tanpa batas. Ayo ditunggu karya-karya terbaiknya di PIMNAS 2024 dan 2025. Oke, teman-teman, demikian aja diskusi kita hari ini. Asik sekali, nanti kita bisa lanjut lagi setelah ini. Dan terima kasih juga teman-teman Sobat USU yang udah nonton UCAS. Dan kalau teman-teman kepo dan penasaran di mana tempat belajarnya, ada di PKM Center ya. Itu bisa lihat di mana tuh? Jumpai di mana? Di gelanggang mahasiswa juga ada. Itu ada Sekretariat itu di gelanggang mahasiswa. Untuk di Instagram itu di PKM Center USU. Oke, boleh dicatat ya teman-teman. Dan terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Dah. Ada Sobat USU.